Amerika Serikat lahir dari kerinduan banyak orang yang telah melakukan perjalanan ke sana dari dunia lama Eropa untuk bebas dari kekuatan kekaisaran yang telah mendominasi selama berabad-abad, untuk memiliki demokrasi, keadilan, kebebasan untuk semua dan untuk mengambil perintah takdir mereka sendiri. Kelahiran bangsa Amerika adalah salah satu yang menyakitkan. Pertama, harus berperang melawan kekuatan Inggris dan kemudian melawan penduduk asli Amerika Utara. Setelah 1776 ketika Amerika Serikat lahir, sementara tumbuh di bawah persatuan politik negara-negara yang terdiri darinya juga melihat pelebaran kesenjangan budaya antara utara yang rajin dan negara bagian selatan ke pertanian. Kedua belah pihak dari perpecahan ini menemukan diri mereka berselisih mengenai pertanyaan perbudakan, terjadi pertempuran hukum antara mereka yang mendukung praktik dan mereka yang menentang. Pada akhirnya perselisihan terjadi yang mana mengakibatkan banyaknya warga Amerika yang terbunuh akibat perang saudara di benua Amerika Utara tahun 1861 sampai 1865. Perbudakan telah lama terjadi di Amerika sebelum kemerdekaan terjadi. Di bawah pemerintahan Inggris, wilayah Amerika dipisahkan menjadi 13 koloni dan di salah satu koloni Undang-Undang Pulau Rode dipisahkan pada tahun 1774 dan membuat perbudakan ilegal dalam batas-batas negaranya. Namun banyak yang bersimpati terhadap penghapusan perbudakan. Setelah 1776, budak masih utama faktor ekonomi di banyak negara bagian, khususnya di selatan, karena ekspor utamanya adalah tembakau dan penggunaan budak untuk memanen. L. Whitney pada April 1793 membuat mesin gin kapas pertama yang mana dengan mudah memisahkan serat kapas dari bijinya. Karena itu perdagangan kapas tumbuh secara besar-besaran, tentu menciptakan banyak kekayaan untuk pemilik tanah yang terlibat dalam perdagangan di Amerika Selatan, di mana kapas ini banyak dicari di seluruh dunia, terutama pasar Inggris, juga kota-kota pelabuhan seperti New Orleans. Tentu faktor yang mempengaruhi profitabilitas ini adalah penggunaan budak yang diperoleh dari Afrika. Maka dari itu, sebagian besar penduduk merasa diperbudak oleh Inggris. Akibatnya, sebagai populasi imigran di utara tumbuh pada mimpi kebebasan dan menuntut penghapusan segala bentuk perbudakan. Pada 1 Januari 1808, gerakan abolisionis meraih kemenangan kunci ketika pemerintah federal Amerika melarang impor budak dari Afrika. Akibatnya, di negara-negara bagian utara perbudakan perlahan dihapus, tetapi untuk di bagian selatan ini tidak. Selatan berusaha untuk memperbaiki keseimbangan. Pada tahun 1819, sebagai Maine dan Missouri penting untuk masuk ke Amerika Serikat. Status budak di negara-negara calon ini menjadi topik perdebatan akan mempengaruhi negara-negara masa depan yang bergabung dengan Amerika Serikat. Missouri akan diterima sebagai budak negara bagian dan Maine sebagai negara bebas untuk menjaga keseimbangan politik dan dikenal sebagai kompromi Missouri. Pada tahun 1836, Texas memisahkan diri dari Meksiko, mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Merdeka, tetapi ini mengakibatkan Meksiko dan Amerika mengekspresikan ambisinya untuk menyerap negara baru terhadap negara mereka. Tahun 1843, Presiden John Taylor memutuskan untuk mendukung kebijakan pencaplokan Texas sebagai bagian dari upayanya untuk terpilih kembali. Namun, upaya diplomatik oleh pemerintah Inggris untuk membebaskan budak di Texas yang katanya akan merusak perbudakan di Amerika Serikat yang dilakukan diplomat Taylor secara rahasia negosiasi. Tetapi pemilihan presiden tahun 1844 yang dimenangkan oleh James pada 19 Februari 1846, Texas menjadi negara bagian ke-28 meskipun ini memicu perang Meksiko-Amerika selama 2 tahun. September 1850, California resmi diterima oleh Amerika menjadi negara bebas.